Baik, kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kakak-kakak, terima kasih yang sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Baik kakak-kakak, seperti biasa juga, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya meminta satu perwakilan dari laki-laki untuk membawa doa. Silakan Kak Ismail untuk menentukannya. Silakan Kak Ardi, Kak Ismail. Atau Kak Ardi aja deh yang bawa doa biar cepat selesaikan. Silakan Kak Ardi. Bella Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, sebelum kita memulai kegiatan, malah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Pada siang hari ini ya Allah, kami kembali melaksanakan kegiatan diseminasi PKG PJOK ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran hingga akhir kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan manfaat dari kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Ardi, terima kasih telah membawakan doa untuk pada hari ini. Baik kakak, saya meminta semuanya untuk on cam kegiatan kita hari ini karena kegiatan kita hari ini cuma 1 JP. Baik, izinkan saya untuk menampilkan pembahasan materi kita pada hari ini. Apakah sudah tampil kakak? Sudah. Sudah kelihatan kakak? Sudah. Ya, Kak. Oke, baik Sudah, Kak. kakak. Iya. Baik kakak, seperti biasa kita saat berlangsung kegiatan kita pada hari ini ada kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon jika tidak perlu, dan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada kendala ataupun kesibukan lainnya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, di sini kita memiliki tujuan dari sesi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bahwasannya kita akan mengkaji atau merefleksi pembelajaran modul 3. Yang kedua yaitu kita memahami penugasan RTL ataupun rencana tindak lanjut. Jadi pada kegiatan kita hari ini ataupun materi kita hari ini, kita akan membahas ataupun menggali, mengkaji maupun memahami mengenai apa itu RTL ataupun bagaimana cara mensimulasikan RTL tersebut.
Sebelum kita akan lanjut permaterian, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya akan lanjut slide-nya. Di sini ada agenda kita, yaitu pertama sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua kita akan merefleksi awal. Kemudian yang ketiga itu kita akan menyampaikan mengenai RTL, seperti pengantar tugas, cara teknik RTL tersebut, penilaian, dan lini masanya. Dan yang keempat adalah kita akan melakukan berdialog ataupun diskusi dan tanya jawab mengenai RTL. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi waktu kita itu 45 menit ataupun 1 JP. Baik kakak-kakak, jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini ada kegiatan bagaimana perasaan kakak-kakak dan level keberapa persiapan kakak belajar pada sesi saat ini. Silakan kak di kolom chat. Dia levelnya 1 sampai level 10. Jadi bagaimana persiapan kakak belajar pada sesi ini? Apakah di level 1 ataukah di level 6 sampai 10? Silakan di kolom chat. Silakan kak. Baik, Kak Ardi dianya level 5 ya pada persiapan belajar hari ini. Kenapa level 5 Kak? Kayaknya kalau yang materi yang sekarang ini kayak masih dalam apa namanya itu ya. Kayaknya masih banyak yang harus diingat lagi Kak kayaknya Kak. Kalau dibilang level 1 Harus atau 2 direvisi kayaknya ya Kak tak ya? mungkin ya. Pertengahan lah kayaknya karena namanya persiapan ya kan. Berarti masih ada bagaimana mengarang-arang ataupun mengenai cara merefleksi kembali lagi ya Kak ya ke awal yang lalu. Baik, yang lain kakak-kakak gimana? Di level berapa? Adik kecil. Yang lain? Yang lain kakak-kakak? Selain Kak Ardi? Ayo Kak Usni. Wah, Kak Mael namanya. Tunggu dulu. Ini Kak Putra perjalanan ke Bagan Batu ya? Oke Kak Putra, silakan. Kak Ismail dia 6. Kenapa bisa 6 Kak? Kok rendah banget gitu? Karena Kak gini Kak, materi yang RTL-nya rencana kan kalau materi umum mungkin untuk dia pelajar RTL ini mungkin kami bisa kemarin, tapi ternyata ada sangkut pautnya olahraga. Jadi ada sangkut pautnya olahraga, jadi agak apa gitu Kak. Materi yang kami sampaikan pada nanti yang akan RTL itu yang dilaksanakan kepada guru-guru itu Kak. Jadi agak kebingungan itu. Mungkin juga kawan-kawan menerima itu. Supaya gini aja Kak, kalau materinya apa ya, yang kena kan kita ini guru PJOK, jadi supaya guru-guru lain ini dapat menerima, kita bahas aja tentang P5. Bahwasannya P5 itu dalam PJOK tuh bisa berkesinambungan, bisa keselanjutan panjang gitu loh. Misalnya kan kalau P5 ini kan dia harus bisa jangkauan panjang dan dia bisa secara umumnya bisa berkelanjutan. Jadi kan kalau PJOK ini tentang sehat dan bugar ini kan dia harus berkelanjutan juga dan seterusnya. Karena memang yang sangat penting mengenai kesehatan dalam jasmani dan fisik.
Jadi itu bisa dibuat dari P5. Itu. Baik, ya kakak yang lain gimana Kak Usni? Belum ada komentar, Kak. Masih bingung, Kak. Hah? Bingung. Belum ada komentar lagi. Oke, kakak-kakak yang lain gimana Kak? Kak Putra, Kak Nasriandi, silakan Kak Debi. Silakan Kak Nasriandi, Kak Debi, Kak Eva, Kak Evi. Tumben hari ini Kak Debi off cam, biasanya dia on cam kan? Oke, kita akan lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita ini bahwasannya peserta ini akan mampu atau memahami rencana tindak lanjut ataupun RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi pada sebelumnya kita sudah agak-agak menyinggung mengenai RTL ya Kak ya, yang berbasis proyek yang ada di kombel kita di sekolah. Jadi tidak agak asing ya saat materi ini ya. Ada yang ingin bertanya mengenai RTL dan berbasis proyek? Gimana Kak Ardi? Kak Ismail, Kak Usni, dan kakak-kakak yang lain? Apakah sudah ada bahan permateri ataupun permaterian? Silakan Ya. Kak Ismail. Ya, gini Kak. Masalah project kan gitu Kak. Memang itu biasa kan udah ada di PMM itu ada modul projectnya gitu Kak ya. Kalau salah ada modul projectnya, apakah itu bisa nanti kita apa gitu Kak? Menyesuaikan nanti di RTL nanti Kalau itu. dia di PMM itu mau project itu dia kan itu referensi tuh, tuh modulnya ya. Iya, modulnya kalau salah nggak ada Kak. Modul Modulnya ada. projectnya. Bisa? Bisa Nanti Kak? itu sebagai patokan kita, panduan kita nanti untuk menyiapkan RTL gitu Kak. Bisa, tapi selama ini kan berpikir bahwasannya kalau di Kombel ini kan ataupun pihak ketua calon guru penggerak ya, berpikir bahwasannya P5 ini guru mapel ataupun guru bidang studi olahraga itu tidak terlalu mengikuti campur tangan gitu kan. Tapi karena kita sudah tahu mengenai P5 itu seperti apa yang jelas, bisa kakak kakak jabarkan, kakak sampaikan kepada rekan-rekan bahwasannya guru mapel itu memang sangat berpengaruh dan bisa berpengaruh sama peserta didik gitu. Tetapi nggak mesti proyeknya itu mengenai ataupun berbau dengan PJOK, kegiatan PJOK. Yang penting kakak sampaikan itu sudah termasuk RTL. Berarti kakak sudah mengubah peraturan ataupun paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Baik, kalau Kak Ardi silakan. Ada yang ingin bertanya lagi yang lain? Lanjut Kak Usni. Kak Usni Malam gimana? juga malam. Lemah nampak tak makan sayur kocor ini. Berarti sepertinya pada hari ini Kak Ismail kayaknya mau tampil ya mengenai RTL. Kami tergantung kepada senior kami Pak Usni. Kalau Kak Usni tampil, kami tampil. Iya. Kan gini loh Kak, project itu kan di sekolah kami udah kami lakukan itu Kak. Tapi kan artinya guru penggerak ini kayaknya kurang mengarahkan ke kami gitu loh. Artinya pemahaman project itu kami belum gitu apa gitu. Memang sudah dilakukan, itu dilaksanakan gitu kan. Itu sudah dilaksanakan di sekolah gitu. Seperti berapa 2 tahun terakhir ini dilakukan gitu. Tapi rata-rata memang guru-guru ini pada apa gitu ya, gimana ya, ada yang nggak tahu. Termasuk kami juga nggak tahu gitu. Tapi kami hanya belajar sesuai di PMM itu gitu. Dan itulah kami dapat, biasanya ada blog kan itu Kak. Ya. Ada namanya reguler gitu Kak ya. Ya. Itu kan kalau dia di PMM itu kan dia referensi. Ya kan. Iya. Selama ini kan rekan-rekan kita ini ataupun calon guru penggerak yang kakak bilang kan
selalu membelakangi kita, membelakangi guru Iya. mapel, guru PJOK. Jadi karena kita sudah paham dan kita sudah mengikuti PKG PJOK ini, kita bisa mengubah paradigma yang lama. Jadi guru mapel ini dia bisa menilai anak dalam P5, bukan hanya jadi pelengkap, tidak. Yang penting dia harus menguasai yang namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oh, anak ini dalam P5 tersebut dia tuh sangat kuat gotong royongnya. Karena kan kenapa saya bilang harus menguasai 6 dimensi apa-apa saja, karena di dalam rapor P5 itu dia 6 dimensi yang ada. Kakak pasti sudah melihat kan rapor P5? Iya Kak, ya ada. Itu makanya artinya Kak, P5 rapor P5 itu ada kami. Itu 1 Ada tahun kan? kita baru kita bagikan gitu Kak. Iya. Tapi Kak, artinya bukan ini, bukan menceritakan apa yang di sekolah kita gitu Kak. Artinya Ya. ini banyak yang tidak paham Kak. Artinya ada benda itu, ada yang dilakukan, tapi mungkin kalau ditanya di jalan nggak pada nggak tahu gitu Kak. Nah itu termasuk kami sendiri gitu. Nah, senior kami mungkin bisa tuh Kak, Kak Iya. Usni itu. Di mana yang nggak taunya Kak mengenai tentang apa Hah? itu? Gambar belum nampak kami rapor Pak. Lo rapornya nggak tahu Kakak rapor P5? Nggak pernah nampak kami, nggak pernah kasih tahu oleh guru kelasnya gitu. Nah, Jadi jadi rapor Kakak udah nggak Kak Mael? Hah? Kalau rapor, kalau saya udah pernah lihat, soalnya saya pas ngisi nilai, saya dikasih sama aplikasinya sama apa. Iya, berarti Kakak sudah berperan di situ. Makanya saya bilang kalau P5 ini guru mapel ini ataupun guru PJOK ini harus terjun karena dia harus mengibaratkan jamnya itu ada saat PJOK itu guru PJOK masuk ke P5. Dia bawa ada lembaran, ada kertas lembarannya. Oh, anak ini kayaknya dia sama kawan-kawannya dia mau bekerja sama, berarti ada gotong royongnya. Mulai. Iya. Nah, Ada Kak, kalau kami itu saat melakukan P5 itu, project itu memang ada kami lakukan seperti itu Kak. Pas ada jam kami, jam pelajaran, misalnya kebetulan dia kan sesuai dengan jam pelajaran juga tuh Kak. ya betul. Artinya ada jam PJOK kan larikan project. Nah memanfaatkan jam PJOK itu kami yang sebagai fasilitatornya kan gitu Kak kan. Nah dari situlah kami nanti memperhatikan. Tapi kan kami aja, artinya tidak terarah gitu kalau Kak. Itu yang kami dapat di sekolah gitu. Karena apa? Saya rasa gini Kak, mungkin guru yang kami di sana, guru penggerak, calon penggerak itu mungkin kami belum pernah, kami menanya susunan yang bagus itu apa untuk kita bisa melakukan itu dulu gitu. Nggak pernah bisa jawab seperti itu gitu Kak. Jadi kan Pelaksanaan Kakak kan proyeknya itu gitu. iya. Jadi Kakak ini kan banyak kini kan sudah memahami Zamota bahwasannya sesama guru wali kelas dan guru PJOK ini harus sama-sama berkolaborasi, tidak ada membelakangi. Misalnya guru kelas mau buat ini apa namanya kerajinan tangan, dia tuh harus mengasih modul ajarnya sama guru mapel. Inilah Pak nanti yang mau kita apakan, tolonglah Pak kita sama-samalah merangkul anak-anak agar nanti P5-nya berhasil. Jadi Kakak nanti bisa RTL-nya mengenai P5 ini. Bagaimana pedomannya, bagaimana cara kerja P5 ini agar yang nantinya tuh nggak akan membelakangi satu sama lain. Karena kalau nggak kita, siapa lagi yang mengubah paradigma? Karena kakak-kakak kan sudah mengikuti PKG PJOK ini, jadi saya harap jangan ilmunya itu sampai di Desember sampai selesai saja pelatihan ini kan gitu. Kalau bisa kita akan bisa membuat RTL untuk sekolah kita. RTL tuh rencana tindak lanjut tuh misalnya mengubah paradigma yang simpel-simpel aja. Tidak usah lagi yang membuat ini akan buat organisasi begini-gini membuat itu tak usah Kak. Ribet. Ya, kalau ada yang mudah, kenapa tidak kan gitu. Mengubah paradigma mengenai P5 saja bisa. Ada yang ingin bertanya, Kak? Yang lain? Silakan Kak Ardi. Untuk kegiatan RTL ini Kak, yang kegiatan kita project ini di sekolah ini, ibaratnya kalau macam-macam kami nih lah mungkin, ya baru ini mungkin sebelumnya mungkin udah dengar masalah project ini kan, tetap pernah dengar karena udah masuk dalam kegiatan kita gitu kan.
Jadi permasalahan yang tadi disebutkan gitu kan, ya antara guru kelas, guru mapel gitu kan. Guru mapel kan bukan hanya PJOK aja gitu kan. Ada agama, ada mulok. Jadi di kelas ini misalnya kalau saya mungkin mengajar itu kan satu tingkat itu ada 3. Atau kelas 3 ada 2 misalnya, kelas 4 itu ada 3 gitu. Itu kalau misalnya kita mengerjakan project misalnya, macam mana tuh Kak kita membagi waktu gitu kan? Macam mana pula kita nanti konsultasi satu-satu dengan guru bidang studi gitu kan? Sementara project ini kan prosesnya kan bukan 1-2 kali ibaratnya kan. Macam mana tuh Kak? Kalau itu membagikan waktu dengan kelas rombel lain, karena kan kalau kelas 2, kelas 3 yang Kakak bilang itu rombel tuh nggak cukup 1, dia tuh ada berbagai rombel ya kan Kak. Ada kelas 4, 3, kita taruhlah kelas 3 dulu. Kelas 3A, kelas 3B gitu kan. Iya Kak. Jadi bagian waktunya itu orang Kakak P5-nya di hari apa? Apakah dia serentak seluruh rombel itu di hari Sabtu atau tidak? Biasanya kalau melaksanakan apa nih, wali kelasnya yang lebih tahu kan, kadang macam-macam kita nih kan menunggu informasi aja, kadang Nah, jadwalnya nih tuh nggak teratur kadang. wah, makanya itu jawabannya. Itu jawabannya. Nggak tentu dan jadwalnya tuh nggak teratur, nggak tahu gitu Kakak. Kakak harus bilang jadwal P5 kelas 3A, 3B, 3C itu hari apa aja? Apakah dianya bisa misalnya apakah dia hari Sabtu aja ataukah ada hari tertentu untuk P5 di kelas 3A dan 3B, 3C? Itu jawabannya. Kakak sudah tahu jawabannya. Yang Kakak sebutkan itu tuh sudah tahu jawabannya. Karena nggak teratur jawabannya, gimana saya mau masuk ke P5 kan gitu. Jadi Kakak bisa menjumpai guru tersebut untuk mengenai jadwal P5 tersebut. Jadi dia nggak bentrok. Gitu. Oke Kak. Baik, kita akan lanjut. Kak Usni. Ya, Kak Usni, silakan Kak Usni. Gini Mantap. Kak, sebelumnya maaf Kak ya. Kira-kira sejauh apa lah Kak proyek itu diadakan di sekolah? Selama ini kami tidak menjelek-jelekin. Kami tujuan proyek itu pun nggak tahu sampai sekarang. Yang jelas kan untuk kreativitas anak kan gitu jelasnya kan itu logika kita kan gitu. So akhirnya sekarang di antara kami dengan pimpinan nggak klop, biaya katanya nggak ada, dan akhirnya proyek itu akhirnya pun nggak tahu Pak gimana akhirnya. Seandainya kalau kita ujian kita dapatlah hasil kan gitu. Ini proyek yang dilakukan itu hasilnya nggak ada. Jadi kami guru PJOK nih, itu seakan macam main-main aja. Kita itu programnya nggak tahu juga, jelas gitu. Jadi kami nggak tahu dari motivasi kami harus proyeknya harus begini, harus ada hasilnya begini. Jadi, terus kayak kami Kak Mail itu ya kata-kata masuk tuan masuk ya masuk itu aja Kak. Jadi nggak jelas, kejelasannya itu nggak ada. Nah itu. Gini Kak. P5 itu kan memang sudah ada program dari pemerintah untuk di kurikulum Merdeka. Kemudian P5 itu Kak, sebenarnya itu dia tujuannya itu memberikan pengetahuan, keterampilan ataupun pengetahuan, keterampilan tambahan untuk mengenal lingkungan. Dalam arti bagaimana anak tersebut itu mampu nggak dan mereka tuh dilatih untuk mempersiapkan diri untuk di dunia di masa depan gitu Kak. Jadi gini, anak itu dilatih secara mandiri apakah dia mampu berkolaborasi dengan temannya karena kan kita tak tahu nih yang akan datang tuh gimana prosesnya. Apalagi sekarang makin canggih IT. Kan gitu. Jadi P5 ini memang program memang harus dilakukan. Kenapa? Karena memang sudah ada di kurikulum Merdeka. Jadi P5 ini sebagai apa sih sebenarnya? Untuk apa sih?
Apa nggak cukup saja dengan pelajaran-pelajaran lain? Kan lebih bagus difokuskan saja pelajaran-pelajaran yang Iya, pokoknya, kan gitu. setuju. Nah, tapi pada dasarnya P5 inilah kita mengenal lingkungan, apalagi untuk menambah keterampilan. Karena kan dimensi pada kurikulum ini kan dia ada 6 dimensi kan? Nah, yang dimana 6 dimensi tersebut tuh seperti beriman, bertakwa, kemudian bergotong royong, kemudian kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi di P5 ini dia ada, dan keterkaitan di P5 ini dan masuk. Yang dimana seperti gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, di kreatifnya itu bagaimana anak itu mengkreatif atau menginovasi di lingkungan sekitar dia. Makanya adanya P5. Memang itu memang harus diharuskan. Oke, ada yang lain Kakak? Izin Kak, nyampe sedikit Kak. Iya. Masalah Pak Husniyadi. Artinya P5 ini pengetahuan saya Kak ya. Tidak harus mendapat hasil kan gitu Kak. Artinya tidak harus misal apa yang kita proyekkan, contoh mungkin tema apa gitu. Tapi harus menyampaikan hasil gitu Pak. Yang penting tahap prosesnya kalau salah gitu Kak ya. Tahap prosesnya Kak yang kita ambil gitu. Iya, itu yang 6 dimensi tuh. Bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, bineka. Gimana Kak Husni? Silakan. Kata Kamael, kita mendapatkan hasil, sedang kita beladang kita mendapatkan hasil loh Pak. Apalagi proyek itu udah program. Iya, hasil itu bukan berbentuk apa Pak gitu loh Pak. Berbentuk benda yang nampak benda gitu. Tapi saat kita proses itu yang kita lihat anak, kita salah gitu Kak. Saat kita melakukan proses itu Kak. Anak itu yang melakukan gotong royong, anak itu melakukan kreatif, itu yang kita nilai. 6 dimensi yang kita bilang hasil gitu loh Kak. Tapi Kak, menurut saya Kak, selama pelaksanaan kita kan minta betul keterampilan anak-anak. Ya sekarang tanggung jawabnya kan harus ada juga. Kalau seandainya kita kerjakan, toh hasilnya nggak ada perawatannya, nggak ada ya sama gitu. Gini Kak, mungkin maksud Kak Ismail itu dia nggak berupa hasil, itu nggak berupa karya, nggak semestinya P5 ini berbentuk benda, tidak. Kayak yang saya bilang kemarin, P5 membersihkan kelas itu bisa P5. Ya, ada hasilnya kayak hasilnya bersih. Iya, bersih kan gitu. Tapi kan maka saya bilang dimaksud Kak Ismail ini tidak selalu hasil tuh membentuk tidak mencapai, nggak semestinya nggak harus benda gitu loh Kak. Maksud Kak Ismail gitu. Yang penting proses dan hasilnya. Tapi dia tuh hasilnya tuh nggak mesti berupa benda, barang gitu. Iya, tapi kan yang penting di situ tujuan kita adanya proyek, tentu kan di belakangnya kita kan menunggu hasil kan gitu. Kita membuat kita anak disuruh kerja, kita menilai proses kerja anak bagaimana. Kalau selama anak melakukan kegiatannya macam mana, betul. Nah, itu dia kan itulah hasilnya Kak. Selama anak melakukan, apa hasilnya atau enggak ada. Nah, kalau dia tidak mencapai hasil, maka kita kaji lagi. Enggak berhasil namanya kan gitu, enggak tuntas dalam pembelajaran kita. Kak, sekarang Kak, dia itu nggak mesti harus kita patokkan harus kok jadi ini, enggak Kak. Yang penting kalau di kurikulum Merdeka ini gimana dia apakah dia harus ada sama juga CP. Nggak mesti semua CP itu harus diselesaikan, tidak Kak. Karena kita tidak tahu minat bakat anak, bisa saja hari ini Nak P5 kita tentang kearifan lokal membuat tong sampah dari bahan bekas. Rupanya anak tersebut memang nggak minat di situ. Gimana mendapatkan hasil? Kita nggak bisa maksakan. Yang penting prosesnya yang kita dapat. Kemudian apabila tidak berhasil, kita kaji kembali di semester yang berikutnya. Itulah kurikulum Merdeka. Nggak bisa kita patok. Kak, contoh Kak ya, anak kita suruh membuat sesuatu, dengan hasilnya bagus, anak kan mendapat A+ kan? Iya. Kalau nggak mendapat hasil, apa plusnya? Tapi kalau dia itu nggak minat, dia gimana? Kita nggak bisa maksakan. Itulah makanya kita kan mau proyek itu, kita sepakati, kata kakak semalam, kita sepakati kita membuat apa. Berarti kan udah klop, udah setuju.
Berarti dengan membuat karya itu kan di belakang kan tentu ada hasilnya. Ini hasil kalian, terima kasih, hasilnya bagus kan begitu. Seandainya nggak ada hasilnya, apalah kira untuk apanya? Itu Luruskan pujiannya. Pak ya, sedikit Pak ya. Oke, Tentang apa silakan, proyek Kak. Bapak itu. Arti gini, mungkin Bapak ini seperti mungkin nampak hasil nyata gitu. Artinya benda nyata nampak. Jadi gini loh Pak, hasil proses itu Pak, kita bisa lihat dari rapor Pak. Itu di hasil Pak. Rapor itu, makanya penilaian kita di saat proses itu Pak, larinya pada rapor nilainya, itulah hasil. Tadi tidak berbentuk proyek itu berbentuk barang kita ulang Kak. Tapi ada proses tadi Kak, hasil proses yang maksud Bapak minta, itu bisa di rapornya, nilai di rapornya, akhir tahun dibagikan. Kalau menurut saya tuh Kak. Oke, Oke, makasih ada Kak. yang lain? Silakan Kak Ardi. Kak Mael, Kak Usni, satu sekolah, jangan berantem ya. Tidak. Kalau kami biasa Kak, biasa Ya, kalau dulu kalau saya selalu itu ngerti ya, sekolah. kalau saya ngerti itu gurau ya. Jadi kakak-kakak, ini menurut saya ya kan. Setiap apapun yang kita lakukan di sekolah, Ada hasilnya kan? nah, dengar. Setiap apapun yang kita lakukan di sekolah, contohnya macam P5 lah yang sekarang ini kan, tetap kakak-kakak ada nilainya ya. Jadi bisa jadi yang dibilang Kak Mail tadi, mungkin nilai akhir dari kegiatan itu boleh jadi dia di nilai rapor gitu kan. Di rapor itu kan ada nilai nilai apa angka gitu kan, ada nilai afektif. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Kemudian selain dari itu gitu kan, kalau kita mengharapkan anak-anak mungkin dia bentuk berkarya gitu atau hasil dari karya dia mungkin enggak semuanya bisa itu kan, enggak semuanya mungkin terbentuk gitu kan, karena kemampuan peserta didik kita mungkin cuma sebatas menampilkan atau dia sebagai anggota dari kelompoknya gitu kan, atau membuat sesuatu atau di kelasnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, hasil di sini kalau saya pribadi itu lebih ke perubahan peserta didik gitu. Mungkin dari sikapnya, mungkin ada perilakunya gitu, itu mengalami perkembangan. Karena kalau dilihat dari bahasanya, P5 ini lebih pengembangan diri sebetulnya. Mungkin mengarahkan peserta didik kita ini harus merubah mungkin dia bergotong royong, bekerja sama gitu kan. Karena dalam PJOK sebelum P5 ini udah ada dalam PJOK. Apalagi Kak Usni, Kak Mail yang udah lama mengajar, itu di KIKD kalau zaman dulu itu udah ada. Melaksanakan kegiatan ini bergotong royong, kerjasama, mandiri, saling menghargai udah ada gitu. Maksud saya hasil yang bisa kita lihat itu mungkin dari peserta didik, mungkin dia lebih berteman dengan temannya, mungkin lebih akrab gitu kan, lebih menghargai temannya. Kayaknya lebih ke situ. Kalau misalnya kita harapkan hasil yang menurut Kak Using tadi mungkin boleh jadi ya. Kalau dia membuat proyek yang barangnya nanti jadi kayak membuat barang atau sesuatu dari bahan bekas itu kan, itu nampak gitu kan, itu bisa kita nilai. Tapi kalau yang menurut saya ini tetap ada hasilnya, tapi mungkin dari perilaku atau tingkah laku tadi, kematangannya lah menurut saya gitu. Kayak gitu. Masukan aja. Iya Kak, terima kasih Kak Ardi. Kak Debbie gimana? Apakah ada penambahan? Pas Kak, pas. Oke, kita lanjut. Ini sudah kita bahas tentang penunjang berbasis proyek. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Berarti dia proyek yang RTL yang mau kita sampaikan ini bisa kita berkolaborasi dengan KBS. Ya, seperti itu ya kakak-kakak ya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, di sini saya ingin agak menyinggung sedikit bagaimana pelibat komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Gimana Kak? Di lingkungan sekolah Kak gimana? Silakan. Saya boleh Kak?
Ya silakan Kak. Ini yang ingin saya tanyakan, kebetulan Kakak ada ini masalah ini kan. Yang masalah apa, teman sejawat ya. Teman sejawat ini boleh jadi yang satu apa, bidang studi, boleh jadi beda jurusan nggak ya? Nah, saya udah pernah coba nih kolaborasi ini, coba tanya dengan guru bidang studi kan, kayak guru kelas yang ada, kayak guru agama sama yang rekan sejawat saya pernah bertanya gitu kan. Ya. Macam mana sih cara kita berkolaborasi kalau teman saya yang satu jurusan kayak teman saya yang PJOK mungkin enak gitu kan. Ini macam mana kolaborasi dengan yang kayak guru kelas, guru agama gitu kan. Itu macam mana di bidang kita misalnya PJOK gitu kan. Macam mana kita kolaborasi sementara apa namanya itu menyatukan pelajaran tadi kan agak sulit karena ya kalau agama tentu dia prosesnya dengan agama gitu kan, pelajarannya gitu. Yang mulok tentu mulok gitu. Macam mana tuh Kak? Saya masih bingung. Kemarin saya coba tanya, ya orang tuh ngasih masukan, Bu, Pak, coba Bapak pas pemanasan tuh Bapak coba kayak gini tuh kasih permainannya gitu. Cuma itulah yang baru gitu. Masih bingung saya. Iya Kak. Jadi gini Kak, kan ini kita ada KBS, kombel ya kan bahasa gaulnya. Jadi kombel itulah tempat kita cerita, tukar pikiran. Jadi salah satunya itu komunitas apa namanya, untuk melibatkannya itu seperti kita tuh bercerita. Bentar ya Kak ya. Kolaborasi kita dulu Kak Usni, Kak Mael. Harus ada. Saya menuntut nih kakak-kakak yang senior. Harus ada kita KKG guru olahraga tuh. Harus selain sih kita bentuk tuh Pak Adamadi. Pokoknya habis kegiatan kita nih Kak pengadilan lah nuntutnya. Enggak kayak No, saya malu sama kayak No nih sebetulnya. Kayak No di bangku pesako kan? Siap. Kalau di bangku pesako saya 3 tahun lebih saya di sana. Itu memang sekolahnya jauh-jauh tapi bisa satu, itu salut saya di sana. Kompak ya Pak ya. Kompak, saya rayon 1 tuh. Pokoknya masuk kami di kecamatannya tuh yang dekat kantor kecamatan rayon 1 itu. Orangnya itu mantap. Baik Kak, maaf Kak. Tadi di belakang saya bantuin anak. Lanjut Kak. Jadi gini Kak, kalau untuk melibatkan itu Kak, kita bisa tukar pikiran. Tukar pikiran tuh termasuk melibatkan juga loh Kak. Misalnya, Bu, ini gimana ya Bu solusinya ya Bu, anak namanya yang si B ini kayaknya dia tuh kurang dapat menerima pembelajaran. Gimana ya caranya ya Bu? Oh kita gini-gini aja. Itu salah satu bisa Kak. Ataupun buat teknik apa yang untuk meningkatkan literasi misalnya supaya anak ini mau membaca ataupun pengetahuan keterampilan pendidikan kita buat aja seperti hari Rabu programnya. Itu termasuk pelibatan komunitas. Sana Min. Nggak mesti harus guru PJOK dengan guru PJOK jadi biar sejalan, tidak. Yang penting itu yang namanya pentingnya berkolaborasi. Karena kalau kita nggak berkolaborasi walaupun tidak sesama jurusan berarti kan kurangnya komunikasi. Berarti kalau kurangnya komunikasi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi ya yang pertamanya itu yang paling penting itu komunikasi. Bagaimana ya Bu meningkatkan rata-rata saya lihat ini anak kelas ini sampai kelas apa nih kurang mengenal huruf nggak Bu? Gimana sebaiknya kalau kita buat program tambahan di hari Minggu atau hari Rabu atau hari Kamis, namanya Rabu Ceria. Program apa ya? Program literasi aja Bu. Dan nantinya mereka membaca untuk menampilkan diri di hari Rabu. Itu bisa Kak. Jadi
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tuh nggak mesti harus sama jurusan, tidak. Yang penting mau komunikasi, mau berkolaborasi, udah bisa. Bolu. Yang lain kakak gimana? Ya silakan Kak Ismail. Ya Kak, gini Kak, sedikit menceritakan. Kali sekolah kami itu kan guru laki-laki 4 tuh Kak. Guru olahraga 2 orang, yang laki-laki, guru agama 2 orang, termasuk kau sendiri guru olahraga, senior kami. Dan juga ada guru agama 2 orang. Guru olahraga 2 orang, guru agama 2 orang Pak. Jadi berempat kami, Bu. Jadi di situ kami sering kolaborasi nih. Ini Kak senior kami kan tempat curhat kami Kak. Kak Usni tempat curhat kami nih Kak. Jadi kami selalu itu bercerita tentang masalah anak tuh. Ada juga sih menyimpang-nyimpang sih ceritanya, tapi yang jelas banyak pertanyaan tentang anak gitu. Insya Allah lah. Ini sering terjadi kami lakukan hampir setiap hari itu. Berbicara kami 4 orang nih. Kadang guru lain cemburu curial juga kan. Kami ini termasuk guru bidang studi gitu. Tapi kalau sama-sama apa ada juga gitu. Ada juga kami bercerita sama guru kelas gitu. Tapi kan guru kelas kan ada kadang gimana ya, kadang sibuk ada apa gitu. Tapi yang jelas kami berempat ini insya Allah sering gitu. Intinya bercerita tentang pembelajaran tentang anak, tentang apa gitu. Tentang pembelajaran gitu Kak. Itu yang kami lakukan, sering juga kami lakukan seperti itu. Jadi kau sendiri. Berarti pengalaman Kak Ismail itu sudah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya kan? Kayak kakak berkomunikasi dengan guru agama, tapi sudah dapat kan solusinya kan? Nah, berarti kan kita nggak tahu yang kita lakukan ini ternyata ada efeknya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang dimana tadinya itu seniornya itu Kak Husni, karena kebetulan beliau juga kan yang sudah banyak pengalamannya. Jadi gitu Kak Ardi. Jadi kita nggak mesti kita tuh minder karena kita tuh guru PJOK, sementara ibu itu ataupun bapak itu guru agama. Jadi kita tidak ada komunikasi, itu sama aja kita tuh nggak mau kolaborasi. Nanti hasil ujung-ujungnya jadi ada bentrok sedikit, ataupun ada perselisihan. Baik kakak, ada yang lain? Silakan Kak Yatno ya. Ya Kak. Sebenarnya tadi apa yang on cam. Silakan on cam terlebih dahulu Kak. saya lagi di luar nih Kak. Oke, Kak. Silakan Kak. Iya, sebenarnya apa yang kakak ceritakan tadi sebenarnya kalau itu terrealisasi memang cukup bagus. Hanya saja kan kita pribadi bukan kita tak mau komunikasi atau kurangnya komunikasi dengan teman sejawat, selalu Kak. Apalagi saya pribadi terus terang di tempat saya mengajar itu saya masih baru, selalu sih kan tanya ke sana kemari ke sana. Cuman mereka rata-rata menganggap bahwa itu semua ya sekedar teori gitu. Prakteknya gimana ya? Dibilang inti daripada apa yang kita tanyakan itu dianggap mereka ya hanya sekedar teori, prakteknya pandi-pandi kita lah di lapangan kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya terkadang begini Kak, namanya kita dunia kerja kan. Banyak sekali kawan yang kita ajak ke sana, mereka tetap berpatokan kepada pimpinan, kepala sekolah. Bagaimana bisa dekat dengan kepala sekolah, bisa aman, nyaman. Terakhirnya seperti itu Pak. Jadi untuk mewujudkan apa yang kakak sampaikan itu memang ya sedikit sulit gitu. Kalau saya pribadi terus terang di sekolah saya itu seperti kajur aja, berapa kajur karena memang bermacam jurusan kan. Sering saya tanya, apalagi tentang kita katakan lalu kebetulan saya di SMK, kenakalan siswa itu ya sangat meningkat kalau ditanyakan, sangat mungkin saya katakan dibanding SMA pun jauh lah meningkat di SMK gitu. Tapi ya mereka tetap mengatakan, udahlah Pak, yang penting aman, nyaman, bagaimana lah gitu aja. Udah. Iya Kak, itulah namanya keegoisan ya kan. Ya tapi mungkin ataupun kita katakan ya nggak 100%, saya katakan 95%.
Ya rata-rata guru saat ini seperti itu Kak, apalagi dengan kita yang belum punya payung hukum yang jelas gitu. Dengan adanya kejadian-kejadian yang kita katakan tidak berpihak kepada guru. Sehingga untuk menertibkan siswa itu sendiri, untuk kita katakanlah mencari jalan terbaik itu, kita dengan cara kita katakanlah dulu pendekatan dengan siswa, ya, itu kurang maksimal gitu. Ditambah lagi kita katakan sumber daya manusianya ini, maaf, anak-anak kita ini ya kita katakanlah dulu kita rata-rata di kampung gitu. Dengan cara itu memang kurang berhasil. Itu pengalaman di sekolah kakak. Apalagi kakak itu kan di seminggu kan cuma 3 hari kan di sekolah SMK 1 ya. Iya. Mudah-mudahan semester depan bisa 4 kali. Iya, mungkin mudah-mudahan semester selanjutnya bisa tiap hari di situ, udah pindah tugas. Sebenarnya sih gimana Kak ya? Nggak mau di SMA 3. Enggak juga sih. Gimana dibilang ya? Mau kita pun tiap hari kalau memang pola pendidikan kita ini seperti ini ya sedikit sulit memang gitu untuk bisa mencapai hal yang kita Itu, Kak. katakanlah baik. Nah, Hanya saja ya kita kan namanya jiwa kita jiwa pendidik, kita dari FKIP ya tetap berusahalah semaksimal mungkin. Salah satu contoh begini Kak, di sekolah saya itu di SMK-nya itu setiap hari Kamis itu sama seperti yang kakak bilang, yaitu ada Kamis inspiratif kan gitu. Nah Kamis inspiratif itu diawali dengan senam, nanti terkadang diisi dengan gotong royong, nanti terkadang diisi dengan pentas seni. Tapi kalau kita masukkan di sana tentang olahraga, mereka juga nggak akan mau, dan kepala sekolah juga pasti nanti kalau olahraga jadinya seperti ini begitu. Kenapa? Karena saat olahraga itu kita katakan guru yang lain ya udah cuek gitu ya, cuman guru olahraga aja gitu. Bahkan tapi yang kakak bilang tadi senam itu kan termasuk olahraga juga. ya kalau senam itu Kak, hampir seluruh sekolah setiap hari Kamis itu senam, tidak ada yang tidak senam. Untuk tingkat SLTA itu lah sudah ya. termasuk PJOK Kak. Iya, tapi itu sudah masuk PJOK, berarti sudah terrealisasi. Iya, Mungkin ya artinya perasaan gini, kakak saja. kalau itu kan memang regulasi yang sudah diatur Kak. Kalau tentang senam hari Kamis itu kan gitu. Bahkan begini Kak, senam hari Kamis itu, saya di hari Kamis itu sekarang suruh hadir sama kepala sekolah. Hanya cukup senam, siap itu saya suruh pulang dengan kondisi yang sangat jauh. Kenapa? Karena kepala sekolah merasa kalau tidak ada guru olahraga, senam itu nggak berjalan gitu. Itu sudah saya alami waktu itu lebih kurang berapa bulan ya? 3 bulan saya tidak hadir. Lalu kepala sekolah merasa kewalahan, saya dipanggil. Pak, kayaknya kalau seperti ini aja nggak bisa Pak. Bapak hari Kamis harus masuk Pinomat untuk menertibkan anak-anak senam aja. Nah, artinya di sana sudah sangat-sangat sekali bisa kita pahami. Ya artinya saat senam itu guru yang lain pun nggak akan peduli gitu. Itu yang terjadi. Apalagi nanti setelah kita katakan senam buat Kamis inspiratifnya kita isi lagi dengan olahraga, mungkin mereka ya akan lebih cuek begitu. Iya Kak, mudah-mudahan ibaratkan itu kan berarti kan mereka tuh kan ibaratkan egois, mikirkan diri sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan karena kakak tuh bisa membawa diri kakak ke tengah-tengah. Kakak kan dia kan ibaratkan masih baru di sekolah itu. Ya mudah-mudahan kakak tuh lambat laut setelah mengajar setahun lebih di situ dan bisa membawa diri kita ke tengah-tengah, insya Allah mereka bisa berubah Kak. Yang penting kita ini selalu sabar dan berusaha dan selalu mencoba hal-hal yang baru. Bahkan yang hari Kamis malam, saya terakhir ya jujur memang minta tolong sama rekan-rekan SMA 3 lah untuk mengambil Pinomat foto aja gitu kan, untuk kegiatan seperti yang kakak sampaikan lah kan. Materi udah saya buat kan, sudah artinya udah saya buat juga di Canva. Cuman saya tampilkan, mau saya videokan secara utuh, yaitu tadi mereka juga mengingat waktu tadi, mereka masih mau latihan upacara untuk hari guru, terus itu tadi mengenai soal dan ujian gitu.
Makanya semalam saya Karena ambil, tanggal ya 2 udahlah. kan ada ujian ya kan? Iya, makanya semalam saya minta tolong sama kawan-kawan SMA 3 itu, kalau di SMA 3 itu nggak sulitnya, ruang guru itu cuma satu. Jadi begitu ada jam istirahat, bisa kumpul semua. Kalau di SMK itu Pak, ruang guru 6. Setiap jurusan beda ruangan. Itu yang makanya saya katakan kalau di SMK itu saya agak sulit untuk menyatukan kawan-kawan gitu. Tapi kalau hanya mungkin antara 5 sampai 10 orang mungkin saya mampu di SMK itu. Tapi kalau untuk nggak usah secara keseluruhan, 50%-nya agak sulit. Karena itu Oke, tadi Kak. keadaan. Mungkin karena masih baru kali Kak, mungkin belum ada namanya adaptasi ataupun kebiasaan. Mungkin untuk kedepannya setelah Kakak sudah lama mengabdi di sekolah tuh mungkin nanti lambat laun akan ada perubahan. Karena setiap sekolah tuh pasti Amin. ada problem seperti itu pasti. Nggak seperti Kakak, seperti sekolah saya pun juga seperti itu. Baik Kakak, kita akan lanjut lagi. Ini sudah kita bahas keterampilan pedagogi guru video camp udah, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah inilah yang akan kita kembangkan, bagaimana rekan sejawat yang dibilang Kak Yetno ya. Kalau setiap hari Kamis untuk PJOK tuh memang sangat sulit gitu kan. Berarti kan sulit untuk menggerakkan rekan sejawat. Karena Kak, kita menggerakkan orang dewasa dengan menggerakkan menggerakkan anak-anak itu berbeda. Jadi yang saya bilang bagaimana supaya rekan sejawat ini mau gitu kan, ibaratkan mau dianya berkesinambungan dengan kita gitu. Jadi caranya itu sentuh hatinya dan rangkul mereka. Karena tidak di sekolah Kakak saja, di sekolah saya begitu Kak. Rata-rata yang senior-senior itu paling anti yang namanya itu. Kalau ibu-ibu bisa dirangkul tuh Kak. Nanti marah suaminya Kak. Maksudnya itu dalam rangkul tuh bukan rangkul dipeluk, tidak. Rangkul hatinya. Aja. Jadi gitu Kak ya. Oke, kita lanjut lagi. Direkam Pak Husni. Di sini nanti Kakak bagaimana penyampaian RTL untuk rencanakan tindak lanjut Kakak di Kombel ya Kak ya. Nanti Kakak ada pengantar tugasnya itu seperti apa. Kemudian nanti di dalam RTL itu dia ada tujuan program Kakak. Kemudian dia harus ada kelengkapan rencana dalam suatu program. Kemudian ada keterlibatan komunitas, berarti dia harus ada keterlibatan sesama rekan sejawat. Kemudian adanya rencana evaluasi program. Oke, kita lanjut. Jadi nanti penugasannya tugas Kak ya, kita nanti membuat penugasan secara mandiri ataupun dia tuh RTL tentang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, nanti kakak-kakak di sini akan berdiskusi atau menampilkan diri sebagai narasumber di saat berlangsungnya di Kombel Kakak ataupun komunitas belajar sekolah. Jadi kakak nanti bisa memaparkan apa tujuan kakak, tujuan RTL kakak ini untuk kedepannya bagaimana. Itu ya Kak ya. Ini sudah. Oke Kak, silakan Kak Usni. Di sini pun ada juga ya aspek penilaian untuk RTL-nya itu sudah ada. Kemudian kakak sudah membaca di LMS tentang RTL tuh ada ya Kak ya. Bisa kakak secara mandiri membaca mengenai RTL untuk dalam kegiatan ataupun penugasan mandiri kakak. Ini sudah kita buat ya. Sudah kita lakukan mengenai refleksi pembelajaran modul 3 dan membahas penugasan RTL sudah. Baik penutup, kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama tapi waktu habislah sudah. Jadi waktu sudah 1 JP, kemudian lagi
Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Iya. Suai. Jadi nanti ini dilanjutkan dengan praktek bukti karya ya Kak ya. Nanti ini kita akan lanjut nanti untuk bukti karyanya. Jadi nanti RTL itu, penugasan RTL itu nanti dia ada tempat tugas memasukkan tugas kita. Ada kan RTL? Di LMS itu Kak ya? Iya. Kayaknya ada. Kemudian nanti insya Allah malam Senin saya kirimin tugas-tugas mana aja yang belum selesai. Karena kami tanggal akhir bulan ini sudah sedang pleno. Kita 2 kali pertemuan lagi untuk Zoom. Setelah itu kita selesai. Baik Kakak, ini kita tutup dulu ya. Share screen saya. Dan saya akhiri untuk permaterian tampilan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kak, terima kasih waktunya sudah menyempatkan waktunya untuk pada kegiatan kita hari ini. Baik Kakak, seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan kita ini saya meminta satu orang untuk mewakili doa. Silakan Kak Ardi. Ya. Pemailah, jadi dari pembukaan. Oh iya, lupa saya selalu lihat Kak Ardi terus untuk membawa doa. Silakan Kak Ismail. Kak Usni ya tadi. Kak Yandi mana nih Kak Yandi? Kenapa dia off cam? Kak Yandi. Kak Yandi, silakan Kak Yandi. Oh, lagi sibuk dia. Oke, silakan Kak Ismail, doa yang singkat saja untuk pada penutup kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bermanfaat kita. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hina lana fi sakaratil maut wa najatan minan nari afa wa andal hisab. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wa barakah wa sihatan wa salamah wa rahdiyah wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi bi ismillah bi rahmatika arrahmanir rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah melaksanakan diseminasi PKG PJOB. InsyaAllah apa yang kami dapatkan hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kami. Mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi anak peserta didik kami ya Allah. Tunjukkanlah kami yang benar, yang salah ya Allah salah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang saling ingat padamu ya Allah, tabal putusan sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Kak Ismail. Baik Kak, untuk seperti biasa kita mengambil ya sesi berfoto pada hari ini. Baik Kak, untuk siap-siap Kak Suprayitno udah kayak ada siap-siapnya ya. Kak Yandi yang belum. Di pasal dong itu. Iya, saya lihat Kak Yatna santai betul dia di situ. Oke, 1, 2, 3. Kelas 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Baik Kak, saya stop dulu rekodnya ya.